Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena kalian sudah mau klik video ini. Oke, jadi di hari Rabu ini aku akan menceritakan tentang satu kasus kriminal yang dilakukan oleh bocah berusia 10 tahun. Nah, biasanya anak kecil itu akan menghabiskan waktunya dengan bersekolah, belajar, bermain gitu kan, dan menghabiskan masa kecil mereka dengan sangat indah. Nah, berbeda dengan bocah yang satu ini, dia menghabiskan masa kecilnya itu di dalam jeruji besi dikarenakan perbuatannya yang dia lakukan. Nggak usah berlama-lama lagi, jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakang dari sang pelaku ini. Nah, jadi sang pelaku ini bernama Mary Bell yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957 dan ibunya bernama Betty McCricket. Nah, ibu si Mary Bell ini adalah seorang PSK dan dikatakan bahwa si Mary Bell ini ternyata adalah anak dari salah satu klien ibunya. Nah, si Betty ini melahirkan si Mary waktu dia itu masih berusia 17 tahun. Nah, setelah dia melahirkan si Mary, dia bilang sama dokter, udahlah dok, ambil aja lah anak ini. Jadi si Mary ini betul-betul adalah anak yang tidak diinginkan. Nah, karena si Mary ini adalah anak yang gak diinginkan, si Betty mamanya ini tega membiarkan si Mary menangis seharian dan gak diurus. Nah, para tetangga yang mendengar tangisan si Mary yang udah mulai merasa kayak ribut gitu kan, akhirnya menegurlah si Betty ini. Tapi gilanya si Betty, dia malah nggak peduli sama omongan tetangga dan malah tetangganya itu dimaki-makinya. Nah, jadi pernah nih ada orang yang mau datang untuk mengadopsi si Mary. Tapi si Betty ini mengajukan uang tebusan untuk menebus si Mary ini dengan harga yang fantastis. Nah, si orang yang mau mengadopsi si Mary ini nggak mau lah jadinya. Karena setahu mereka kalau mau mengadopsi anak itu mereka harus membayar uang persalinan aja gitu kan, dan nggak semahal itu. Untuk nominalnya aku juga kurang tahu berapa yang diminta sama si Betty. Nah, jadi menurut pengakuan si Mary, dia itu pernah hampir dibunuh sama ibunya. Jadi ceritanya itu dia tuh lagi main-main gitu kan, terus tiba-tiba dia jatuh dari jendela. Terus kata Betty mamanya ini dibilangnya kalau si Mary itu nggak sengaja jatuh. Nah, karena melihat hal itu, akhirnya para tetangga tuh kan pada kasihan nih sama Mary kan. Akhirnya mereka tuh bawalah makanan ke rumah Mary, bawakan uang gitu kan. Nah, inilah yang menjadi salah satu trik bagi mamanya si Mary ini, si Betty ini, untuk mendapatkan perhatian dari para tetangga. Tapi nih ya, menurut para tetangga dari si Betty ini, kalau sebenarnya Mary itu memang sengaja mau dibunuh nih sama mamanya. Makanya tapi pura-pura nih mamanya bilang dia jatuh dari jendela. Dan pernah juga nih ya Mary ini mengalami overdosis pil tidur. Nah, setelah ditanya polisi nih ya, mamanya langsung bilang kayak gini, oh aku nggak tahu kalau itu tuh pil tidur. Memang mama nggak ada otak ini ya, bisa-bisanya kasih anaknya pil tidur sampai overdosis kayak gitu. Udah gila. Terus nih ya, si Betty ini pernah mengalami pelecehan gitu dari anak-anak sekitar lingkungan dia gitu kan. Dan kalian tahu, mama si Mary ini, si Betty ini melihat anaknya diperlakukan seperti itu, bukannya dia marah sama anak-anak yang melecehkan anaknya ini, malah dibiarkannya anaknya itu di situ kan, dilihatnya aja gitu anaknya dilecehkan. Memang mama nggak ada otak. Ya Tuhan. Nah, terusnya karena Mary ini tumbuh dengan banyak penyiksaan, dia tuh sering mengalami kekerasan verbal, terus kan sering dimaki-maki sama mamanya, terus dipukul gitu kan. Akhirnya si Mary ini, dia itu sampai berhenti menangis waktu umurnya itu 4 tahun. Jadi dia tuh waktu mamanya marah mukul dia atau apa segala macam, dia tuh udah nggak nangis lagi. Dan akhirnya si Mary ini tumbuh menjadi anak yang aneh. Jadi dia itu
suka di sekolah itu suka dikenal dengan anak yang suka pembual dan suka pamer. Oke, jadi itu adalah sedikit latar belakang dari si Mary ini. Jadi si Mary ini memang tumbuh dengan kekerasan fisik dan lain-lain gitu oleh mamanya kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kenakalan-kenakalan si Mary. Nah, jadi pada tanggal 11 Mei 1968 si Mary ini bermain dengan seorang anak laki-laki di playground gitu dekat rumahnya gitu kan, di taman-taman bermain gitu dekat rumahnya. Nah, entah kayak gimana nih kan, pas lagi main-main ini tiba-tiba anak laki-laki ini nangis gitu kan, terus dia pulang lagi tuh penuh-penuh luka gitu kan. Terus sampai ke rumah ditanya nih sama orang tuanya kan, kamu kenapa gitu, kok banyak-banyak luka, nangis lagi gitu kan. Nah, anak ini dia cuma bilang kalau dia itu jatuh dari perosotan gitu kan. Ya udah, jadi kata orang tuanya, ya udah kalau gitu besok kalau kamu bermain kamu harus hati-hati gitu kan. Nah, selang beberapa hari kemudian ada nih 3 orang tua yang melaporkan si Mary ke kantor polisi dengan tuduhan telah mencelakai anak-anak mereka. Nah, orang tua dari anak yang tadi itu kan mendengar tuh kan, terus ditanyanya sama anaknya yang gini, kau kemarin itu nangis karena jatuh apa kau dipukul sama si Mary? Kau kan kemarin main sama si Mary kan? Nah, kata anak ini sambil nangis kan, iya aku dicekek sama si Mary gitu. Terus kata mamanya, kenapa kok nggak lapor? Nah, kata anak itu, nanti kalau aku lapor aku bakalan dibunuh sama si Mary gitu katanya kan. Wah, jadi kata orang tuanya udah nggak benar nih anak ini. Pergilah orang tua si anak ini kan melapor ke polisi. Dan setelah itu si Mary langsung ditangkap dan interogasi gitu kan di kantor polisi. Nah, pas ditanya-tanya sama polisi kan, kenapa kau cekek anak tuh? Dibilang sama si Mary kan, aku nggak sengaja pak, kita tuh kayak lagi acting main drama gitu, jadi nggak sengaja dicekeknya gitu kan. Jadi ya sudah, anak ini pun tadi dibilangnya kalau Mary tuh memang nggak sengaja cekek dia gitu kan. Jadi si Mary ini nggak ditahan, cuman dikasih kayak bimbingan sedikit gitu sama polisi, terus dia dilepaskan lagi. Nah, tepat sehari sebelum ulang tahun si Mary pada tanggal 25 Mei 1968, dia ini mengajak seorang anak bernama Martin Brown untuk bermain ke sebuah rumah kosong gitu yang memang nggak jauh dari rumah mereka gitu kan. Nah, pas waktu lagi main-main nih, tiba-tiba si Mary langsung mencekek si Martin Brown ini sambil melihat tatapan terakhirnya si Martin. Nah, setelah itu si Mary ini udah tinggalkan aja nih mayat si Martin di rumah kosong itu. Terus pergi dia menemui temannya bernama Norma Bell, dan udahlah orang itu pergi berdua main-main gitu kan. Nah, setelah beberapa hari kemudian, karena si Martin ini nggak diketemukan, orang tua si Martin ini kan langsung melapor ke polisi nih kan. Akhirnya polisi mencari dan menemukan mayat si Martin ini di rumah kosong yang memang nggak jauh dari rumah mereka gitu kan. Nah, setelah diotopsi ternyata si Martin ini tidak ada bentuk kekerasan di dalam tubuh si Martin ini. Bahkan nih ya, sidik jari cekekan dari si si Mary ini pun nggak bisa ditemukan gitu kan. Malahan polisi ini menemukan botol kosong penahan rasa sakit yang memang sudah habis. Nah, jadi si Martin ini akhirnya didiagnosa meninggal karena telah meminum banyak obat penahan rasa sakit itu. Jadi bukan karena dia dibunuh atau apa gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian nih kan, orang tua si Martin kan masih dalam keadaan berduka gitu kan. Datang si Mary ini ke rumah si Martin gitu kan. Memang di sana itu waktu itu anak kecil tuh nggak terlalu banyak yang datang melayat gitu kan. Nah, datanglah si Mary, diketoknya pintu, tok 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 tok. Jadi dibukalah sama si Mama Martin ini kan. Terus si Mary nanya, mana si Martin? Nah, kata mamanya ini kan,
Mary, Martin udah pergi, jadi tolong doakan Martin ya, bla bla bla, pokoknya kayak gitu kan, pokoknya kasih taunya itu yang dengan lembut dan halus gitu kan. Nah, nggak ada otaknya si Mary ini, tahu kalian dia bilang apa? Tahu kok aku cuma pengen nengok aja dia itu di peti mati. Bah, langsung kaget dong mama si Martin ini kan, kok bisa anak ini ngomong kayak gini? Oh, kau datang bukan untuk melayat, malah kau mau mengejek anak aku gitu, kata mamanya kan. Nah, si Mary ini datang, dia tuh kayak nggak sedih, kayak nggak nangis gitu kan, malah dia tuh kayak patatang peteteng, kayak orang gila lah di rumah si Martin itu kan. Dan akhirnya kan udah emosi nih mama si Martin, akhirnya tutupnya pintu, terus ditinggalkannya si Mary ini di luar rumah. Nah, lalu nih ya, beberapa hari setelah kepergian si Martin, si Mary ini berulah lagi. Tapi dia nggak sendiri kali ini. Dia ngajak temannya si Norma untuk kayak bermain. Mulai Norma, kita main ke sana itu, ke TK itu gitu kan. Jadi kata si Norma, mau main apa? Udahlah, ikut aja yuk. Nah, pergilah orang berdua ini kan ke TK yang memang ada di situ gitu kan. Nah, datang gilanya si Mary ini, anak-anak itu kan lagi bermain itu kan, dijambak-jambaknya anak ini, ditarik-tariknya baju anak ini kan, sambil ketawa-ketawa. Nah, si Norma yang bego ini malah dia pun ikut-ikutan sama si Mary yang gak ada otak, ikut-ikutan lah dia. Aduh ya Tuhan. Oke, sabar. Ikut-ikutanlah si Norma ini menggeradai si anak-anak TK itu kan, nangislah anak-anak itu kan. Akhirnya guru dari TK itu pun datang dan melerai mereka. Nah, setelah dilerai, ada nih salah satu anak membawa kayak kertas gitu kan, datang ke ibu gurunya nih kan, dibilangnya, Bu Guru, ini bacaannya apa ya? Nah, terus ditanya sama bu gurunya nih kan, kamu dapat dari mana? Jadi dibilang anak itu sama kakak berdua yang tadi. Terus biar kalian tahu, surat itu berisi tentang kamilah yang telah membunuh Martin Brown dan kami berjanji kami akan melakukannya lagi. Nah, terkejut kan ibu guru tuh, oh nggak apa lagi ini, udah nggak betul lagi nih. Akhirnya dilaporkannya lah ke polisi. Nah, tapi pada saat itu polisi tuh kayak nganggap surat itu tuh cuman bercandaan gitu kan. Jadi polisi ini nggak terlalu nganggap serius gitu. Jadi dibilang polisi, udahlah Bu, itu tuh cuman bercandaan aja. Nah, nanti kalau anak-anak itu datang dan mengganggu lagi, barulah laporkan ke kami biar kami tangkap anak itu kan. Oke. Nah, setelah itu sampai ke TK kan. Jadi di sana itu ibu gurunya langsung menaikkan sistem keamanan di sekolah gitu kan. Jadi kayak masang alarm gitu. Jadi misalnya kalau si Mary sama si Norma datang lagi, alarm itu bakalan bunyi gitu kan. Dan mereka nggak kasih tahu ke orang tua murid gitu, tapi menaikkan sistem keamanan di sekolah. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian orang berdua ini datang balik nih, mengganggu anak di sekolah tersebut. Tapi untungnya mereka itu nggak masuk, jadi mereka tuh cuman teriak-teriak dari pagar sekolah gitu kan. Nah, akhirnya bu gurunya langsung lapor ke polisi dan akhirnya si Mary dan si Norma ini ditangkap. Cuman mereka dilepaskan kembali karena mereka nggak mengganggu di dalam sekolah gitu. Nah, si Mary ini kan udah mengaku nih kan ke anak-anak TK itu kalau dialah yang telah membunuh Martin Brown. Tapi kan karena nggak digubris gitu kan, dianggap bercandaan, akhirnya dia mengaku ke teman-teman sekolahnya. Tapi sama juga, dia itu kan di sekolah dikenal dengan anak pembual atau pembohong gitu kan. Jadi teman-temannya tanya aja gitu, cuman oh iya, biar kayak cepat selesai aja gitu. Kalian punya teman nggak kayak gitu? Kayak kalian tuh tahu kalau ceritanya tuh bohong, tapi cuman ya kalian iya-iyakan aja biar dia seneng gitu kan. Nah, si Mary tuh kayak gitu. Dan akhirnya pada tanggal 31 Juli 1968, si Mary ini kembali mengajak seorang anak bernama Brian Howe, gimana secara penyebutan, pokoknya itulah, yang berusia 3 tahun. Nah, sebelumnya tadi aku mau kasih tahu dulu kalau di kampung lagi, di rumah si Mary itu terkenal dia tuh suka bermain dengan anak-anak yang berusia di bawah dia gitu kan, daripada bermain dengan anak-anak seumuran dia gitu. Nah, jadi
tadi siapa? Brian lah gitu kan, berusia 3 tahun. Nah kali ini dia tuh mengajaknya sama Norma, jadi dia si Mary, si Norma sama si Brian. Nah mereka ini bermain ke sebuah gudang kosong gitu kan. Nah pas lagi bermain tiba-tiba datang gilanya si Mary. Kalian tahu, dicekiknya lagi si Brian ini. Terus si Norma kan ya itu terkejutlah si Norma kan, lalu dibilang sama Norma, "Woi Mary, mau ngapain?" gitu kan. Tapi si Mary dia bilang kayak gini, "Udah tenang aja, kau diam, kau di situ, kau tengok ini asik kan, tengok ini Ditengokinya sama si Norma sambil mencekik si Brian ini kan. Terus kata si Norma, "Udahlah Mer, jangan kayak gitu." Tapi si Mary ini bilang, "Diam kau, kalau ribut kau nanti kaulah selanjutnya." Jadi takutlah si Norma ini kan, diamlah dia. Nah nggak sampai di situ aja brutalnya si Mary ini. Begitu karena si Brian udah lemas, udah meninggal karena dicekik tadi, si Mary ini diambilnya gunting, dimutilasinya badan si Brian ini menggunakan gunting. Nah terus setelah itu disayat-sayatnya paha si Brian ini sambil tertawa-tertawa. Jadi setiap kali disayatnya dia tertawa, kau tengok ini, seru kan kayak gitu. Sampai nih ya Norma lihat itu sampai menangis dia itu, "Aduh cukuplah Mer, sudahlah Mer," kayak gitu. Tapi gilanya si Mary ini nggak sampai di situ aja. Biar kalian tahu, gimana cara bilangnya, kayak sadis sekali rasaku, kan masih kecil anak ini, astaga Tuhan. Oke. Jadi alat kelamin si Brian ini dipukul sama si Mary sampai hancur. Astaga, udah nggak kebayang lagi aku tuh kayak mana anak nih brutalnya, astaga Tuhan. Dan setelah itu mayat si Brian ini mereka taruh di kayak tumpukan beton gitu. Setelah itu pergilah mereka dua bermain kan, pergilah pulang. Nah pas perjalanan pulang ini mereka itu bertemu dengan kakak perempuannya si Brian. Nah kakak perempuannya si Brian nanya nih, "Weh, kalian berdua nengok nggak adik aku?" Nah dibilang sama si Mary kan, "Nggak tuh, emangnya kenapa?" Dibilang sama kakaknya lagi kan, "Weh, hilang adik kue." Nah terus nih kan ditawarin lah sama si Mary ini kan, "Ya udah yuk, mau nggak kita bantu cari?" Ya udah, akhirnya mereka bertiga pun pergi mencari kan. Entah kayak gimana ceritanya mereka ini sampailah ke tempat gudang yang tadi mereka lagi bermain itu. Nah terus gilanya si Mary, tahu kalian, dibilangnya kayak gini, "Weh, coba kau tengok di di tumpukan beton itu, entah di situnya adek kau." Jadi terkejut kan si Norma ini kan, terkejut, gila si Mary ini, tadi dia bilang jangan dikasih tahu, sekarang dia pula yang kasih tahu. Kayak gitu, akhirnya dihalangi sama si Norma kan, "Udahlah nggak usah kita cari itu, mulai kita cari ke tempat yang lain." Nah akhirnya nggak jadilah mereka mencari ke tempat tumpukan-tumpukan beton tersebut. Dan nggak beberapa lama kemudian mayat si Brian ini ditemukan gitu kan. Nah polisi dan warga sekitar tuh jadi kayak ketakutan gitu kan. Dalam beberapa bulan aja udah ada 2 orang anak kecil yang dibunuh gitu kan. Nah abis itu polisi mulai nih menginterogasi anak-anak sekitar gitu kan, dengan pertanyaan yang kayak basic aja gitu kan, kayak, "Kalian pernah lihat nggak ada orang asing? Pernah nggak diajak bermain entah kemana gitu kan, atau pernah nggak ditawari sesuatu gitu kan." Nah si Mary sama si Norma ini juga diinterogasi sama polisi. Nah si Norma nih berusaha tenang dan mau nih untuk diinterogasi sama polisi gitu kan. Nah jadi si Norma ini bilang dia tuh apalagi polisi kan bilang nih kan kalau ada saksi yang melihat bahwa si Brian ini terakhir kali itu sama Norma dan Mary. Nah si Norma ini bilang, "Iya Pak, waktu itu si Brian sama kami main-mainnya. Terus pas di jalan pulang kami misah dan kami nggak tahu lagi nih si Brian kemana gitu kan." Nah tapi yang anehnya si Mary ini nggak mau diajak interogasi gitu kan, ditanya-tanya polisi, dia nggak mau. "Nggak mau aku Pak, nggak mau." Jadi bilang sama polisi kan, "Loh kenapa, kawan kau aja mau kok kau nggak mau gitu kan." "Udahlah nggak mau lah, pokoknya si Norma aja lah, aku nggak mau gitu kan." Nah si polisi udah curiga nih kan, "Loh kok ada yang mencurigakan
Nah, tapi karena pengakuan dari si Norma tadi, akhirnya mereka pun terbebas gitu kan. Jadi nggak dibebaskan gitu kan. Nah, setelah itu, waktu pas penguburannya si Brian, ada seorang saksi yang melihat bahwa si Mary ini bersembunyi di luar rumahnya. Terus dia itu melihat mobil ambulans yang lagi membawa jenazahnya si Brian ini sambil menggosok-gosokkan tangan dan tersenyum. Nah, jadi kayak gini. Kayak gitu. Ih, bayangin aja. Horor kali. Bisa pula anak kecil berekspresi kayak gitu. Ih. Oke, nah sudah. Akhirnya beberapa hari kemudian polisi kembali menginterogasi si Norma dan si Mary. Nah, sampai di sini, oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, si Norma sama si Mary ini kan dipanggil kembali sama polisi untuk diinterogasi kan. Nah, di sini si Mary udah mau nih. Akhirnya pas sampai di kantor polisi, si Mary ini langsung punya alasan kayak gini. Begini Pak, waktu itu saya melihat ada seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 atau 9 tahunan gitu kan, lagi memukuli si Brian Pak. Entah dianya Pak, apa pelakunya. Terus kata polisi, kapan kau tengok? Ya itulah pas hari si Brian mati, kayak gitu. Terus nih ya, ada satu hal yang membuat polisi ini jadi curiga sama si Mary. Karena polisi ini tidak pernah menyebutkan tentang gunting. Tapi si Mary tiba-tiba langsung bilang kayak gini. Terus nih ya Pak ya, aku nengok kalau anak laki-laki itu kayak pegang gunting yang udah patah kayak gitu Pak. Nah, terus polisi langsung bilang, loh kok kau tahu soal gunting gitu kan, sedangkan kami tidak pernah menyinggung soal gunting. Nah, jadi yang mutilasi soal gunting ini cuma diketahui oleh para polisi dan tenaga medis gitu kan. Jadi nggak dikasih tahu ke pers gitu kan, karena dianggap terlalu sadis. Terus mulai ketakutan nih kan si Mary nih kan, udah mulai ya saya lihatnya kan kayak gitu Pak, gitu. Mulailah berasan kayak dia kan. Nah, dari pengakuan si Mary ini akhirnya ciutlah nyali si Norma ini kan. Dan akhirnya Norma bekerja sama dengan polisi dan akhirnya Norma mengaku, betul Pak, kalau yang membunuh si Brian adalah si Mary, karena saya melihat sendiri dia membunuh si Brian. Dan akhirnya Mary pun ditangkap. Nah, di hari persidangan, si Mary akhirnya mengakui semua kejahatannya. Dan dia bilang kalau dia membunuh si Brian dan si Martin ini cuman untuk kesenangannya saja gitu kan. Dan akhirnya pada akhir persidangan, si Mary ini dijatuhkan divonis 12 tahun penjara. Nah, gimana si Norma? Ya, si Norma dibebaskan karena si Norma ini telah membantu polisi untuk memberitahu kejahatannya si Mary. Tapi orang tua para korban pengennya itu Norma juga ikut masuk ke penjara gitu loh, karena dia juga membantu si Mary gitu kan. Tapi keputusan pengadilan, si Norma tetap bebas dan si Mary dipenjara. Dan akhirnya si Mary ini menjalani hukuman pada bulan Desember 1968. Nah, sekarang apa kabar sih dengan si Mary? Si Mary ini akhirnya bebas pada tahun 1980 dan dia itu masih menjalani hukumannya, cuman dia itu udah dibebaskan dari penjara dan masih menjalani hukuman gitu kan. Nah, wartawan yang tahu kalau si Mary ini bebas, mereka tuh mencari tahu tentang keberadaan si Mary. Nah, si Mary ini juga diberi identitas baru biar dia itu bisa menjalani kehidupannya gitu kan. Nah, setelah itu sampai si Mary ini, karena ada beberapa wartawan yang tahu gitu kan, akhirnya si Mary ini sempat pindah ke beberapa negara gitu kan, tinggal ke beberapa negara karena memang banyak banget paparazzi yang mengejar dia gitu kan.
Sampai akhirnya si Mary ini udah nikah gitu kan, dan mempunyai anak. Nah setelah anaknya ini berumur 14 tahun, si Mary ini nggak pernah cerita nih kalau dia ini pernah melakukan aksi kriminal gitu kan. Nggak mungkin kan dia bilang sama anaknya, weh mama ini pernah bunuh loh 2 orang anak, kan nggak mungkin gitu kan. Nah tapi ada salah satu ada salah satu tabloid yang menerbitkan tentang si Mary ini kan, dan menunjukkan foto. Nah ketika itu anak si Mary ini kan lihat nih kan, terus akhirnya dia tahu nih masa lalu dari mamanya ini kan. Akhirnya dia nanyalah ke mamanya, dan akhirnya mamanya pun si Mary ini langsung bilang, iya nak, itu mama gitu kan. Nah setelah itu biar kalian tahu nih ya, karena saking si wartawannya ini pengen cari tahu tentang si Mary, dan mereka ini tahu tempat tinggal si Mary, mereka ini sampai mendirikan tenda di depan rumahnya si Mary untuk kayak mau mencari tahu gitu tentang si Mary kan. Sampai nih ya, Mary sama keluarganya ini kalau mau keluar mereka tuh harus pakai ini kain itu spray gitu untuk nutupin muka mereka dari si paparazzi kayak gitu kan. Nah setelah itu sampai-sampai nih ya, karena keluarga si korban tidak menerima akan pembebasannya si Mary, mereka itu sampai menjuluki para hakim itu dengan perintah Mary Bell. Para penjahat yang dilindungi oleh pemerintah itu pasti mereka langsung bilang, woi itu kena perintah si Mary Bell itu. Nah kayak gitu. Nah jadi itulah cerita tentang si Mary Bell. Nah buat kalian nih ya, aku ingatkan sekali lagi, kalau anak-anak yang mungkin menurut kalian itu udah mulai ada yang aneh gitu kan, tolonglah lebih peka dengan sekitaran kalian gitu kan. Mau adik kalian, anak kalian, atau saudara kalian, kalian lebih peka lagi biar kejadian seperti ini tuh tidak pernah terjadi lagi gitu kan. Dan udahlah, anak 10 tahun, bocah-bocah kayak gitu tuh menurut aku kayak sadis sekali dia bisa melakukan hal kriminal kayak gitu. Ditambah lagi latar belakangnya yang memang sering mendapat penyiksaan dari mamanya yang gak ada otak gitu kan. Nah jadi biasanya kan anak-anak seumuran dia itu kan ya paling ya main-main gitu kan, main-main entah sekolah gitu kan, menghabiskan masa mudanya dengan yang indah-indah gitu kan. Tapi sayangnya si Mary ini dia menghabiskan masa mudanya dengan di penjara gitu kan. Habis itu udah keluar penjara malah dijejer-jejer lagi sama Papa Ramzi. Nah segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like-nya dan komen di bawah ide dan saran-saran untuk video berikutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting dari channel aku. Oke, see you on my next video. Dadah, bye-bye.